Hai marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program Cial Karnar. Sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers, pembangunan Jakarta bukan hanya monopoli pemerintah saja, tetapi juga elemen masyarakat lain seperti pihak swasta atau dunia usaha. Pemprov DKI memilih untuk melihat pembangunan Jakarta sebagai kesempatan bagi semua pihak untuk berkiprah. Asal tahu saja, tidak ada kota di Indonesia yang memiliki sumber daya sebanyak Jakarta, baik NGO, pelaku usaha, pengamat, analis, konten kreator, dan lembaga internasional. Nah, bagaimana investasi dan kolaborasi di Jakarta ini dilakukan? Simak paparan Budia Prianto Putra, Kepala Bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berikut ini. Selaku ditugaskan oleh pimpinan, bahwasanya perwakilan dari Dinas Penanaman Modal, nama saya Budia Prianto, saya selaku Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mungkin akan sedikit sharing aja apa yang kita lakukan, terus kemudian akan dikaitkan sedikit dengan perspektif media ya sebagai investment opportunities yang emang ada di DKI Jakarta. Investasi mungkin kalau misalnya kita menilai karena kita government ya, jadi penilaiannya itu berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2007 itu penanaman modal itu apa? Segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal negeri, dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita mengkategorize investor itu kan ada yang datangnya modalnya dari luar negeri atau kita sebutnya foreign direct investment, terus kemudian ada juga yang local investment ataupun dari penanaman modal dalam negeri itu tadi. Secara garis besar tujuan utamanya kenapa pemerintah harus mengurusi ini adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi terus kemudian juga pengangkatan basis pajak daerah, terus kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pelayanan publik, kemudian juga salah satunya itu ada sebagai alternatif pembiayaan proyek pembangunan yang bersifat non budgeter dari government expenditure atau bukan dari APBD sumbernya. Itu yang sehari-hari kita kelola di DKI gitu. Ini mungkin kita agak sedikit skip aja karena regulasi yang base banget, jadi kayaknya untuk di forum webinar kayaknya nggak terlalu fungsi, jadi kayaknya nanti mungkin akan lebih banyak kita discuss seperti apa inisiatif yang dipunyai Pemprov, terus kemudian juga di-inline-kan dengan program Pemprov, dan juga investor bisa kolaborasi dengan Pemprov seperti apa mungkin. Kita menginlinekan tugas dan fungsi kita itu dengan visi misinya Pak Gubernur. Jadi visinya itu adalah Jakarta Kota Maju, lestari, berbudaya, dan warganya terlibat dalam mewujudkan keberagaman, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Kunci utamanya ini adalah keterlibatan masyarakat di sini. Dalam hal ini, kalau misalnya kita mengurusi investasi, berarti investor adalah stakeholders yang paling utama yang kita harus engage gitu. Nah, ketika itu semua, satu kata kunci yang sering mungkin dilontarkan juga oleh Pak Gubernur adalah Jakarta ini adalah city of collaboration. Jadi kita sangat open, sangat terbuka dengan adanya inisiatif dari masyarakat ataupun dari para investor yang ingin berpartisipasi dalam segala hal, terutama di bidang investasi, bagaimana mewujudkan Jakarta ini sebagai destinasi investasi. Kita selalu bilang bahwasanya di negara-negara di kawasan ASEAN, Indonesia paling bersaingannya untuk investasi secara opportunity pasti kita punya peluang jauh lebih besar dari negara lain. Gimana pun juga kita punya penduduk yang lebih besar. Dan Jakarta ini adalah sebagai ibu kota yang menyumbangkan perekonomian ke Indonesia itu sangat tinggi. Jadi ketika Jakarta terdampak ekonominya, mungkin karena pandemi COVID kemarin ini pasti langsung berimpact juga secara langsung kepada perekonomian Indonesia. That's why Jakarta ini tetap menjadi prioritas dan memang mempunyai opportunity pengembangan investasi dan juga pengembangan arah perekonomian ke depannya itu tetap berfungsi di Jakarta. Walaupun kita ketahui bukan isu ya, jadi ada beberapa inisiatif dari pemerintah pusat yang kedepannya akan memindahkan ibu kota dari Jakarta, tetapi roadmap dari Jakarta ini sendiri sejak dari awal sejarah pendirian kota Jakarta memang adalah pusat perdagangan dan jasa ya, jadi nanti Jakarta itu kedepannya akan menjadi New York-nya United States misalnya gitu. Jadi New York-nya Indonesia seperti kayak Sydney-nya Indonesia, walaupun capital city-nya bukan di Jakarta, tetapi pusat perekonomian, pusat komersial, dan pusat yang perdagangan itu adanya di kota Jakarta. Dan oleh karena itu juga Jakarta sebagai itu juga harus anticipate gitu. Jadi pemerintah pun dalam hal pengelolaan perekonomian juga melibatkan banyak stakeholder sehingga investasi dan perekonomian Jakarta ke depannya itu adalah
perekonomian yang memang melibatkan masyarakat dalam hal keberadaban, keadilan, kesejahteraan bagi semua ini tadi. Di misinya sendiri itu investasi ini di state langsung di poin nomor 2, menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan, dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, itu merupakan salah satu kunci, kemudian investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Jadi kalau tata ruang Jakarta ini sendiri kan sangat spesifik dan sangat menarik ya. Semua investor pasti ingin invest di Jakarta dan pengen tahu apa potensi yang bisa. Karena sebagaimanapun juga sebagai well-developed city di Indonesia, Jakarta ini selalu menjadi magnet untuk investasi. Walaupun kita mempunyai lahan yang sangat terbatas, jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan provinsi sebelah, dengan Jawa Barat, pasti Jakarta itu kalau mau bikin pabrik, kita nggak punya space lagi. Gitu. Kalau misalnya buat mengembangkan industri, kita pasti nggak punya space lagi. Tapi industri apa yang nanti akan kita kembangkan, industri apa, jenis usaha sektor apa yang kira-kira berpotensi, itu kita mappingkan. Salah satunya itu industri media perspektif ini. Jadi media perspektif dari industri media ini merupakan salah satu opportunity yang akan punya potensi akan dikembangkan di Jakarta ke depannya. Dan sebagaimana juga dengan tadi di-mention juga oleh Mas Hafiz, teknologi selalu berkembang, terus kemudian juga OOH salah satunya itu yang dulunya cuma billboard biasa, tapi saat ini teman-teman Jaris juga sudah punya jaringan yang memang dengan menggunakan teknologi bisa menggunakan video drone dan lain-lain segala macam. Terus kemudian juga kita mengikuti perkembangan zaman, sekarang ada mobile advertising, terus lain-lain sebagainya, dan itu semua juga merupakan potensi yang tetap menarik walaupun nanti ke depannya Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi akan tetap potensi-potensi tersebut akan tetap berkembang. Ini mungkin juga sedikit cerita aja bahwasanya rencana jangka panjang dan jangka pendek menengah DKI Jakarta itu seperti apa. Jadi pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama. Jadi pemerintah sendiri itu kan fungsi utamanya itu kenapa pemerintah harus ada itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan. Jadi program-program apa saja yang diturunkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut, ya salah satunya itu adalah peningkatan investasi itu tadi. Nah, investasi itu kan kita juga kalau misalnya roadmap-nya dari pemerintah pusat itu investasi itu dibagikan beberapa sektor. Kita mencatatnya itu ada 23 sektor yang setiap triwulan itu diumumkan oleh Menteri Investasi itu bahwasanya realisasi investasi berapa. Selama ini tuh Jakarta selalu menempati urutan 3 besar dari pencapaian investasi. Karena kalau misalnya scale of investment-nya ini pasti kita kalah dengan daerah-daerah yang memang mempunyai wilayah yang lebih luas gitu. Kalau misalnya kayak Hyundai mau bikin pabrik di Jawa Barat, 1 titik lokus investasi saja mungkin akan mengalahkan 1.000 titik investasi di Jakarta gitu. Karena Jakarta walaupun kecil-kecil tetapi titiknya banyak dan opportunity-nya juga pasti lebih banyak. Salah satunya di media ini. Dan mungkin juga orang tidak akan mengembangkan teknologi di sifat media di kota-kota mungkin kayak di Bandung mungkin peminat dari investornya pasti saya akan lebih profitable kalau misalnya beroperasi di Jakarta dibandingkan di Bandung. Jadi tapi bukan persaingan, tetapi lebih memang opportunity-nya itu memang sedikit berbeda gitu sehingga Jakarta tetap menjadi tujuan atau kayak dream destination bagi para investor. Nah, mungkin saya cerita sedikit realisasi investasi di DKI Jakarta ini. Saya membawa data 2019-2020, tapi sebagaimana kita ketahui di awal 2020 kita ada pandemi COVID, terus pasti ada penurunan investasi karena banyak restriksi, terus kemudian juga beberapa proyek pun banyak terhambat dan juga inline dengan kondisi pemulihan di sektor kesehatan dan government expenditure itu banyak juga teralih ke sana. Sehingga ada kontraksi di sana yang tadinya di tahun 2020 itu kita achieve sampai 107 triliun, tapi di tahun 2020 hanya sampai 95 triliun. Ini PMA dan PMA itu penanaman modal asing, terus kemudian PMDN itu penanaman modal dalam negeri, yang satu dalam US dollar, terus yang satu dalam rupiah, jadi ada penurunan.
Terus kemudian ini kerja sektor investasi tadi. Jadi kita mengelompokkan sebagaimana saya sampaikan ada 23 sektor yang selalu dicatat oleh BKPM, terus kemudian ada hotel dan restoran, konstruksi dan lain-lainnya. Tapi untuk jasa media ini sendiri memang kita mengkategorisasi sebagai dicatat di dalam jasa lainnya karena tidak ada sektor khusus untuk jasa media ini. Ini tadi hampir sama. Terus ingin saya gambarkan di sini bahwasanya tren investasi di sektor jasa usaha lainnya, karena tadi jasa media ini termasuk dicatatkan di sini ya. Pada grafik ini terlihat realisasi bidang usaha teknologi informasi cenderung menaik dari tahun 2019-2020 karena sebagaimana kita ketahui dengan adanya COVID ini semua orang go online ya. Jadi termasuk webinar pada siang hari ini juga semuanya dilaksanakan secara virtual. Sehingga sektor ICT itu tumbuh sangat pesat. Salah satunya itu jasa hosting web portal, terus kemudian jasa pengembang aplikasi, jasa pemrograman, konsultasi layanan IT dan lain-lainnya. Kemudian berdasarkan data BPS, jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi positif pada PDRB DKI Jakarta di tahun 2020 dan cenderung tumbuh gitu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya sektor komersial itu, jadi perdagangan, barang dan jasa dan lain-lainnya sebenarnya trennya itu bullish gitu. Jadi tren itu tumbuh di Jakarta, walaupun dengan adanya COVID ini tidak semua industri terrestriksi gitu, tapi ada juga terkontraksi maksud saya. Jadi ada juga sektor-sektor yang tumbuh sehingga secara gambaran umum trennya itu kita masih uptrend. Tetapi permasalahannya itu adalah bagaimana kita mengelolanya tersebut sehingga muncul beberapa gagasan dan inisiatif yang memang harus dijalankan oleh pemerintah khususnya sebagai agenda daripada Economic Recovery Program. Terus, nah ini tadi saya ceritakan. Ini kan berdasarkan data yang ada di kita ya. Ini sumbernya kita akses dari data BKPM yang merupakan data statistik memang yang tercatat di BKPM Kementerian Investasi maksud saya dalam hal ini. Jadi di tahun 2016, 2017, 2018, 2019 cenderung itu semuanya tren realisasi investasi di periklanan dan penelitian pasar. Ini karena memang KBLI-nya itu tergabung ya. Jadi kita nggak bisa nge-breakdown, tapi kurang lebih trennya itu melihatkan adanya pertumbuhan yang meningkat gitu. Nah, tetapi dengan adanya ketika COVID ini karena adanya restriksi dari pemerintah, terus kemudian juga ada kontraksi di ekonomi sampai 20% di DKI Jakarta sehingga adanya penurunan realisasi investasi pada sektor ini. Baik Pak Budia, mohon maaf Pak, waktunya sudah habis Pak. Sudah habis ya, saya boleh sedikit menyimpulkan sedikit. Jadi, boleh Pak. Ya, jadi kemudian di saat ini nanti kita bisa sambung di diskusi, kayaknya kita ada beberapa inisiatif dari ya, kita bisa lanjut ke Q&A, menopang Pak. Itu tadi. Jadi beberapa yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian insentif dan kemudian investasi, terus kemudian bentuknya itu apa bisa pengurangan pajak dan lain-lain sebagainya untuk pemberian percepatan pemberian izin usaha. Terus kemudian juga kemudian proses untuk berinvestasi. Dan kita itu juga ada punya yang ingin saya sampaikan sekali lagi, di sini kita punya Jakarta Investment Center. Jadi once teman-teman yang peserta webinar pada siang hari ini, kalau misalnya punya inisiatif investasi tinggal datang ke Jakarta Investment Center, terus kemudian udah dapat layanan apa saja, kita bisa fasilitasi, kita bisa promosikan, bisa bantu apa saja, dan ini sifatnya free of charge, jadi kita nggak ada biaya sama sekali karena kita bukan investment banker, tapi lebih ke investment yang diatur oleh pemerintah gitu, sehingga kita akan menginlinekan dengan beberapa program pemerintah ataupun dengan business opportunity yang lainnya. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers Jakarta adalah destinasi investasi dan sebagai kota kolaborasi, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat terbuka dengan inisiatif dari masyarakat karena kunci utamanya ialah keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan bagi semua yang selaras dengan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.